Cuman Rudi masih berpikir positif nih. Ah, itu kan penumpangnya udah turun kan, itu mobilnya doang. Nah, kemudian sampailah mereka di rumah sakit. Terus Rudi langsung dibawa ke kamar jenazah sama temennya. Dan temennya tuh nanya juga, Rud, kamu beneran nganterin tamu? Terus Rudi jawab, iya bener asli, serius. Terus kemudian pas sampai di ruangan jenazah tuh, si Rudi ngeliat carrier yang dia sukain itu di bawah jenazah 8 perempuan bercadar itu. Mereka 11 orang kecelakaan sebelum nyampe ke tujuan. Yang 3 selamat, yang 8 meninggal. Nah, di sana Rudi langsung gemeter dan panik bukan kepalang. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini kembali saya akan membawakan kisah horor dan misteri. Kisah ini berlangsung pada tahun 2005 ya, dan yang mengirimkan bernama Rudi. Nah, kebetulan Mas Rudi ini namanya nggak mau disamarin ya, jadi mau nama asli. Karena memang cerita ini langsung dikirimkan sama Mas Rudi dan ada fotonya juga yang menunjukkan gambar otentik. Tapi sebelum saya mulai kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Rudi tinggal di Cikijing, Majalengka, Jawa Barat, dekat suku Gunung Ciremai. Nah, dia ini Mas Rudi mau menceritakan pengalamannya mistis di Gunung Ciremai tahun 2005. Ya memang udah cukup lama ya. Cuman menurut Rudi ini, Mas Rudi, sangat berkesan seramnya. Ini adalah salah satu kisah pendakian. Ya. Buat teman kakak yang suka dan hobi mendaki dan mempunyai kisah horor atau mistis seperti Mas Rudi, boleh langsung dikirimkan ya. Oke, kita lanjut ya. Ceritanya nih Mas Rudi lagi libur kuliah ya. Nah dia tuh biasalah sering nongkrong di jalanan sambil bantu konektur cari muatan. Terus singkat cerita nih ada temennya berinisial ya kita sebut saja A gitu ya. A dia nyamperin terus nanya nih, Topek mau nggak nih ada mahasiswa ternama mau muncak. Muncak itu berarti naik ke puncak gitu ya. Ke Gunung Ciremai. 11 orang perempuan lagi. Pasti kan mantep banget nih bro katanya. Cuman ada cumannya, tapi bercadar. Ya nggak bisa ngeliat dong kalau bercadar. Ya yang penting kan judulnya perempuan. Bisa dicanda-candain gitu kan. Cuman kata si A, tapi nanti gue nyusul ya. Tuh, soalnya ada perlu nih. Jadi kalau mau naik, lo aja duluan gitu. Nah, cuman disayangin waktu itu HP itu zaman itu masih hitam putih ya. Dan sinyalnya itu kurang memadai. Nah, kemudian Rudi ini kan ditelepon sama si A. Ditanya nih sama Rudi, jam berapa? Ya, paling habis zuhur lah. Kemudian ketemunya di shelter ya, jam 8 dah gitu kan. Gampang lah, masalah budget mah lumayan buat persiapan ujian kata si A. Oh jadi kalau nemenin itu dapat budget bisa buat ujian ya kan. Oke siap, gue siap-siap dulu nih, get ready dulu, packing gitu kan. Nah dia langsung, Rudi langsung pulang ke rumah, langsung packing. Kemudian ceritanya nih, Rudi ini jadi porter pemandu. Nah kemudian singkat cerita, Mas Rudi udah di shelter, terus dia lihat tuh ada mobil warna hijau. Nah dulu tuh Zebra Carry itu masih bagus, ya
Ya tahun segitu ya, 2005 kan zebra carry bagus ya. Terus ngelihat perempuan jilbab bercadar 8 orang. Rudi nih telepon nih ke si A nih. Dia pencet telepon, wah tapi nggak ada sinyal nih, gimana nih? Nah soalnya Rudi ini mau nanya, mau nunggu atau berangkat sendiri nih? Soalnya kan yang mau diantar itu mereka tuh apa namanya, yang mau ke puncak itu udah pada ngumpul nih, udah ada gitu kan. Terus ya udah karena nggak bisa ditelepon, Rudi nyamperin nih. Terus nanya, teh puncak ya dari kota? Tapi dijawab dingin tuh. Iya Kang, itu aja. Nggak ada senyum-senyumnya. Ya kalau mau senyum juga nggak kelihatan kali ya. Oke. Tapi dingin lah, nadanya dingin. Menurut Rudi itu dijawab nada dingin. Bukan seperti orang yang mau naik ke puncak gitu ya, mau muncak. Karena biasanya kan orang kalau mau muncak itu kan excited ya, seneng banget gitu kan. Iya, iya Kang, iya Mas. Kita seneng banget. Ya pokoknya begitulah. Teman kakak tahu sendiri kan ya. Rudi nanya lagi nih, kok 8 orang? Katanya 11 gitu kan. Kemudian dijawab, ya 8 aja gitu kan. Jadi apa namanya, maksudnya dijawab sambil menghindari tatap mata sama Rudi gitu, 8 aja gitu ya. Terus Rudi ini kayaknya agak gimana gitu dijawab dengan kata-kata dingin gitu ya. Jadi ini maksudnya gimana sih, minta temenin muncak tapi apa namanya, mencairkan suasana aja nggak mau gitu. Nanti kalau kenapa-napa gimana gitu kan, paling nggak ya beramah tamah dulu lah gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa enak gitu. Tapi ya udahlah. Nah singkat cerita, dulu zamannya Rudi di tempat registrasi itu nggak kayak sekarang. Bahkan belum ada, cuman ada tenda, bukan pos. Nah terus si Rudi ini bilang, udah rek teh. Tapi dianya ditanyain cuek aja gitu kan. Ya Rudi kembali berpikir positif, udah kali gitu kan, bodo amat lah, yang penting tugas saya kan ini cuman pemandu aja, yang penting saya udah ngingetin nih, jangan sampai nanti nggak register atau segala macem gitu kan. Nah kebetulan ada juga yang registrasi dari perhutani, dan itu Mas Rudinya kenal sama dia gitu kan. Nah, terus kata si PK nih, Pek, muncak Pek. Pek ini maksudnya topek ya. Pek, muncak Pek, kata PK. Yang orang perhutani itu. Jadi orang perhutani itu kita sebut saja PK gitu kan. Itu Mang Bawa tahu, tapi kok kayak bengong sih penjaga perhutani itu. Orang lagi ditanya tapi dianya bengong, gimana itu? Nah kemudian singkat cerita sudah selesai semuanya, udah siap. Nah Rudi prepare dan berdoa. Kemudian mereka langsung berangkat ke pos 1. Nah disinilah awal dari keganjilan tuh dimulai. Kok ini orang mau muncak? Aduh, saya jadi merinding nih. Tuh, merinding banget sih. baru mulai ceritanya udah merinding. Oke, disitulah awal keganjilan dimulai. Kok baru mau muncak? Itu jalannya, aduh, maaf nih teman kakak, merinding semua nih sampai paha-paha nih. Kayaknya ada yang dateng nih. Ya, kalau yang dateng tolong didengerin aja ya, jangan diganggu. Oke, terima kasih. Mulai dari pos 1, keganjilan itu udah dimulai. Kok jalannya lambat banget, bukan kayak orang yang semangat gitu loh. Nah, jadi sampai Mas Rudi ini jenuh banget. Pokoknya jenuh, kesel, ya campur-campur lah. Tapi tetap tuh, Rudi tetap positive thinking. Ya karena mereka perempuan, harap maklum gitu aja gitu kan. Nah, kemudian singkat cerita di perjalanan Mas Rudi ini tertuju pada satu perempuan yang paling belakang karena dia melihat carrier bagnya nih, tas carriernya tuh yang terbagus,
dan terbaru. Nah, terus si Rudy kan berpikir nih, wah bagus juga nih, harganya berapa nih kalau saya beliin buat pacar saya nih. Terus dia kan terus berpikir nih, pikirannya Rudy ini tertuju pada carrier perempuan itu tuh yang paling belakang, ya kan. Kemudian singkat cerita, sampailah mereka di pos 1 jam 1 siang. Bayangin tuh, baru sampai pos 1 jam 1 siang. Mereka break tuh, terus atau lanjut lagi. Tapi kayaknya pengen lanjut lagi, soalnya posisi yang lain itu pada siap jalan dan ya akhirnya lanjut lagi. Nah, seperti biasa nih kayak tadi di awal nih, jalannya tuh lambat banget ya kan, lama banget. Nah di perjalanan tuh kayak ngobrol, tapi Rudy tuh nggak ngedengerin satu kata yang fokus. Jadi ngobrolnya tuh kayak, jadi nggak kedengeran lah. Ya kan Rudy biar nggak bete, biar nggak jenuh kan kepo ya, pengen dengerin yang ngobrolin apa sih gitu kan. Cuman kayak bisik-bisik nggak kedengeran gitu. Nah terus perasaan Rudy ini nggak enak, kayak gimana gitu, kayak di perjalanan tuh kayak dia sendiri gitu, bukan rame-rame nganterin orang gitu kan. Nah kemudian singkat cerita sampai di pos 2 nih. Biasanya nggak ada keanehan. Nah cuman kembali lagi Rudy tuh merasa seperti nggak ada temennya, dia jalan sendiri. Oke, kemudian sampailah di pos 3 nih. Mereka break dulu. Terus Rudy bilang kalau mau masak, masak aja dulu. Kalau mau ngopi, ngopi aja dulu. Kebetulan udah mau azan asar gitu kan. Nah, terus Rudy kembali bilang kalau mau rehat atau sholat dulu silakan. Nah, dan nih singkat cerita mereka beberes, prepare lagi, kemudian berangkat lagi. Biasanya Rudy ini di belakang. Nah di sini kembali lagi ada keanehan yang nggak masuk akal. Mereka itu jalannya biasa, tapi kebalik nih. Kalau yang tadi jalannya tuh lelet banget, lambat banget. Sekarang jalannya cepet banget. Sampai Rudy pun nggak kekejar jalannya gitu loh. Nah, dan itu pun jalannya tanjakan pula gitu kan. Terus jaraknya jadi sekarang tuh lumayan jauh. Padahal Rudy tuh jalannya cepet maksimal gitu loh. Ya secepat-cepatnya dia. Nah, di satu sisi ada belokan yang Rudy itu ketinggalan. Sampai nggak kelihatan. Jadi begitu belokan itu nggak kelihatan, mana udah nggak ada gitu kan. Jadi yang tadinya nih sampai pos 3 itu lelet banget, sekarang cepet banget kebalik. Bahkan sampai Rudy lari juga nggak kekejar. Tapi dia itu kayak mendengar suara deket gitu loh. Suaranya deket, tapi kok tetap dia udah lari nggak kekejar-kejar. Lari tetap aja masih nggak kekejar. Nah ya udah lanjut aja ke pos 4 sendiri deh. Kata Rudy. Kemudian singkat cerita di pos 4 kebetulan ada 3 tenda nih yang ngecamp kan. Nah dan lagi pada di luar masak kopi segala macem lah, makan segala macem. Nah, terus Rudy nanya lagi nih, Mas numpang tanya ada perempuan bercadar lewat nggak? 8 orang. Terus mereka sambil muka kebingungan gitu, nggak ada mas. Nggak ada Kang, nggak ada yang lewat. Akhirnya si Rudy bingung kan, campur panik, campur bimbang. Lah ini gimana jadinya nih, pada kemana perempuan-perempuan itu? Kok tiba-tiba aja secepat kilat bisa ngilang? Terus ya Rudy sambil mikir juga nih, pengen naik camp gitu kan. Terus kemudian Rudy ngeliat ke atas, dia ngeliat tuh tenda yang bagus, yang mirip warnanya kayak carrier perempuan yang paling belakang tadi tuh. Dan akhirnya Rudy naik tuh. Keadaan jam 5 sore. Oke. Nah singkat cerita, dia sudah nyampe di persinggahan jalur Palu Tangan. Kemudian dia rehat, istirahat, sambil pikiran dia panik. Karena ya dia udah nggak nemuin 8 orang itu ya.
Nah kemudian lanjut lagi naik sampai di atas gua Walet. Dan Rudi ngeliat ke bawah kayak kelihatan tenda nih. Dan orang-orang bercadar itu tuh. Nah akhirnya Rudi langsung turun nih ke gua Walet nih, langsung turun cepet-cepet. Maksudnya mau dicari. Nah waktu dulu gua Walet itu bisa dibikin camp dan bisa bakar-bakaran kayak api unggun gitu ya. Nah, terus kemudian Rudi datengin, tapi nggak ada. Kemana? Perasaan tadi kelihatan. Nah sambil tanya lagi yang di depan api unggun, seperti biasa tanyanya pakai bahasa Jawa, tapi nggak ada katanya. Akhirnya Rudi naik lagi dari gua Walet sambil kecapean, terus Rudi camp lagi lah. Soalnya keadaan udah malam nih, kebetulan senter juga nggak gitu terang, ya kan? Nah akhirnya Rudi masak. Nah setelah masak, makan, terus tidur. Tapi Rudi kebangun jam 2 pagi karena kebangun sama mimpi. Di dalam mimpi itu ada yang bilang, jangan bawa carrierku, kamu pulang aja. Nah, terus habis dapat mimpi itu kan kebangun ya Rudi ya. 3 kali dia kebawa mimpi yang sama seperti itu. Nah singkat cerita, tidur lagi, Rudi bangun nih jam 6 pagi. Terus dia ke puncak sambil cari tamu dia. Nah sampailah dia ke puncak, lihat di sana sini, mana nggak ada gitu kan, mana nih, terus dia bingung nih, sampai keliling puncak hampir 2 kali nggak ada juga ya kan. Dan akhirnya ya udah Rudi turun sambil lari, barangkali masih di bawah di antara pos 5 atau pos 4 gitu kan, dia cari-cari. Nah singkat cerita dia udah cepet-cepet lari ke pos 5, 4, 3, 2, nggak ada juga. Udah tanya sama pendaki lain, tanya orang lain, nggak ada juga jawabannya. Lalu kan si Rudi makin panik ya, lah ini tamu saya kemana semuanya nih, kok ngilang gitu aja. Akhirnya Rudi tuh turun ke shelters. Rudi tanya ke Pak Perhutani itu sambil ngos-ngosan, Mang, lihat perempuan bercadar 8 orang nggak Mang? Yang berangkat bareng sama saya. Udah turun belum? Gitu ya sambil ngos-ngosan ya. Terus Pak Perhutani itu bengong. Perempuan mana? Kamu muncak sendiri, Pek. Masa, Mang? Kata Rudi. Yakinlah. Makanya aku nggak catet. Karena kamu kesini kan udah sering. Lah, Mang bercanda kali, Mang. Saya datang sama 8 orang kok, Mang. Tapi Pak Perhutani itu langsung dipanggil sama rekannya. Jadi pikiran Rudi nih, bercanda kali nih si Pak Perhutaninya. Rudi kan udah nunggu nih 2 jam di shelter. Dan waktu udah jam 2 nih. Akhirnya si Rudi mutusin untuk turun aja ke perkampungan kan. Kemudian udah nyampe di dekat masjid sesudah sholat asar. Nah sinyal HP akhirnya ada nih. Ya udah, Rudi telepon sama temennya si A tuh. Pek, kamu di mana sih? Diteleponin nggak aktif. Terus Rudi bilang, ya aku nganter tamu kemarin. Aku inget tuh yang fee-nya lumayan gede itu, A. Terus si A dia bilang, lah jadi emang? Ya jadilah, kata Rudi kan. Akhirnya dibilang tuh, gak bener nih orang, kata si A nih, ya kan. Ya udah kamu Pek, turun ke bawah, saya tunggu di terminal, udah maghrib, buruan dah sini. Nah singkat cerita, sampailah di terminal, temennya Rudi itu udah nunggu, ayo ikut, kata temennya Rudi. Rudi nanya, kemana?
Dah, ayo naik, katanya. Terus kemudian Rudy ikut naik nih ke motor berdua. Nah, mungkin si Rudy udah capek banget ya. Dia tuh sampai ketiduran di motor gitu kan. Nah, kemudian Rudy dibawa ke salah satu rumah sakit. Tapi sebelum nyampe, Rudy ngeliat tuh di polsek ada mobil Zebra Carry rusak. Persis sama kayak mobil Zebra Carry yang Rudy lihat tadi tuh, ya kan? Yang kemarin-kemarin tuh. Cuman Rudy masih berpikir positif nih. Ah, itu kan penumpangnya udah turun kan, itu mobilnya doang. Nah, kemudian sampailah mereka di rumah sakit. Terus Rudy langsung dibawa ke kamar jenazah sama temennya. Dan temennya tuh nanya juga, "Rud, kamu beneran nganterin tamu?" Terus Rudy jawab, "Iya bener asli, serius." Terus kemudian pas sampai di ruangan jenazah tuh, si Rudy ngeliat carrier yang dia sukain itu di bawah jenazah 8 perempuan bercadar itu. Mereka 11 orang kecelakaan sebelum nyampe ke tujuan. Yang 3 selamat, yang 8 meninggal. Nah, di sana Rudy langsung gemeter dan panik bukan kepala. Lah terus siapa yang muncak bareng aku 8 orang? Habis panik begitu, Rudy langsung pingsan dan nggak sadarkan diri. Pokoknya di situ Rudy langsung lemes banget katanya. Ya itulah barusan cerita yang dikirimkan Rudy. Pesan moral yang bisa diambil di sini adalah tetaplah berpikir positif dalam keadaan apapun. Karena dengan berpikir positif kita akan bisa memecahkan masalah. Bila teman kakak mempunyai kisah yang ingin dibagikan, langsung saja kirimkan ke nomor dan email yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, ditunggu video selanjutnya.